maling. Waduh, pelanggaran ini. Loh kok malah di ngorok ini, sempriti ngorok. Duh. Santai. Dul, santai, Dul. Loh. Kamu ini tidur di mana? Di pos ronda itu. Loh, Padahal di hotel. Lah, Pos iya. ronda nih sip. Pos ronda itu adalah daerah kekuasaannya Hansip. Hanya Trah Hansip yang bisa meniduri untuk pos ini. Sudah jam segini sudah tidur. Nah, mbok kena kemana-mana gitu, kerja apa main kelereng, apa-apa gitu sana. Loh, jangan tidur lagi, ini tempatku. Waduh, sana. Ayo, pergi. Jangan ngeyel toh. Oh, ayo. Jangan. Tadi katanya pos ronda yang wilayah situ. Lah ini pulasane kan ndak toh. Ya sekalian kelosone iya. Kuwi nggon aku kabeh iki. Ojo ngeyel lho kowe. Mangsane. Ayo jangan ngeyel. Sana. Mangsane. Loh, ah. Salah. Saya juga mau tidur kok diganggu. Hansip gak berperasaan. Orang lagi enak-enak, jo malah dibangunin. Mbak kita lagi ngapain, Mbak? Iki Ndul lagi panen seledri. Lagi tuh, Mbak. Iya. Ya wis kene ngewangi aku wae panen seledri. Iya, Mbak. Kene. Apa tuh? Setelah panen pertama, setiap seminggu sekali, seledri dapat panen terus hingga produksinya menurun. Untuk memanen seledri juga mudah. Tinggal dipetik pada bagian pangkal batangnya saja, Lur. Oh ya wis ngene wae. Kowe panen sing akeh ya Ndul ya. Engko sebagian didalehke ning UKM kono kae lho Ndul. Engko sebagian tak masak. Oh, iya, Pak. Ya? Iya. Ya suwun ya Ndul ya. Iya, Pak. Umumnya, seledri digunakan sebagai bumbu pelengkap masakan seperti di Jepang, Cina, Korea, dan juga Indonesia. Tapi di sini ada yang unik, Lur. Seledri di sini dibuat olahan keripik. Ayo, udah ada yang pernah coba belum? Bundol. Bundol, ayo. Main apa? Hansip meneh. Iki nggone sapa? Lah yang gone uang Arep maling mesti. maling apa? Loh, lah tadi katanya aku tidur suruh kerja. Lah ya kerja, tapi ini kebunnya siapa toh, Ndul? Kamu itu loh. Ndak ngerti kebune sapa ya. Kamu kan panen kok. Kok panen? Ini apa ini? Duh, kamu jangan gitu loh. Ini namanya, wah tak laporkan sama atasan loh. Lah Bang aku kerja kok. Kok kerja? Lapor. Lah Hansip iki enake wae. Loh, lah. Menuduh. Pak menuduh, ini tuh kebunnya siapa? Kamu panen punyanya siapa, Tondo? Lah, duh. Tadi Mbak Vita kok aku suruh panen. Mbak terus Vita? Kon bawa ke UMKM. UMKM apa? Saya tahu UMKM daerah sini. Ayo, mau buktinya? Ayo, kamu tak antar ke UMKM. Atau kalau enggak, tak laporkan sama Pak RT. Ayo. Oh jangan sih. Ayo, ikut saya dulu ke UMKM. Wah, ciloko iki, Lur.
Aku lupa nanya Mbak Vita ini, kebun milik siapa? Ketempuan lur, malah digondol hansip. UMKM ikut saya. Iya, Sip. Saya kenal Untung, aku sih banyak ide lur. Nih, bawa warga mbuh siapa sekalian. Yuk, ikut yuk. Bu, disuruh Mbak Vita ngantar seledri, Bu. Ya deleke mriki kemawon. Ya tolong pitelke pindah nggih. Oh, di foto-foto sekalian? Nggih. Oh, ya Bu. Selain dijual secara segar, warga di Tawangmangu pun cukup kreatif lur. Contohnya seledri ini juga dijadikan keripik agar nilai jualnya lebih baik. Tapi yo aku penasaran, koyo opo sih rasanya keripik seledri ini? Tak cobain yo Bu. Weh, enak ternyata lur. Kriuk banget. Apalagi aroma seledrinya masih cukup terasa. Bu, saya antar seledri ke Mbak Vita dulu ya. Ya. Nah lur, inilah alasannya kenapa yang diolah ukurannya besar-besar, supaya ukurannya keripik besar juga. Nah, untuk bumbunya juga sederhana lur. Bawang putih, kemiri, dan kencur dihaluskan. Setelah halus, barulah dicampur dengan bumbu penyedap dan tepung terigu serta tepung beras. Lalu beri air secukupnya, aduk sampai merata. Campurkan juga sedikit kunyit yang telah dihaluskan. Selain merubah warna, menambah juga sensasi wangi kunyit pada bumbunya. Setelah itu, seledri tinggal dimasukkan ke dalam adonan dan digoreng. Ketika warnanya sudah emas kecoklatan, tandanya keripik sudah bisa diangkat dan siap untuk di-packing ketika sudah dingin. UMKM ini sudah berdiri sejak tahun 2015 dan dalam sehari bisa menjual hingga 20 kg keripik seledri. Jika disimpan dengan benar, keripik seledri ini bisa bertahan hingga 5 bulan lamanya. Mantep toh? Duh. Ya Pak. Mbak Vita, ini Mbak, ngantar seledri ini Mbak. Oh iya Ndul, tolong dicuci karo ditumbuk ya Ndul ya. Oh, dicuci langsung ditumbuk Pak? Iya. Oh, iya Pak. Lur, yang kita pakai ini seledri yang tidak dipakai di UMKM karena ukuran daunnya yang kecil. Sebelum diolah, tak cuci dulu yo supaya lebih higienis, bebas kotoran menempel. Oh iyo, kata Mbak Vita mau masak penne seledri lur. Ada yang tahu penne gak lur? Itu loh, sejenis pasta negara Itali, berbentuk pena runcing ujungnya. Ini ditumbuk semua Mbak? Bagian wae, Ndul. Oh iya Pak. Seledri ini yang kita jadikan sausnya. Istimewa toh lur. Sebelumnya tak tumbuk dulu yo. Sambil aku tumbuk, Mbak Vita menyiapkan irisan seledri untuk jadi bahan campuran penne-nya. Mbak Vita, segini cukup nggak seledrinya yang ditumbuk? Wes cukup Dul. Ada yang bisa saya bantu lagi nggak Mbak? Udah nggak ada. Oh ya, nanti tinggal dulu ya Mbak ya. Iya, son ya Dul. Oh iya, nanti nih matang kabari Mbak yo. Iya, ya engko tak kabari. Untuk adonan penne, tepung terigu dicampur minyak,
garam sedikit, dan tentunya irisan seledri. Aduk sampai tercampur. Supaya lebih kalis, kita tambahkan air secukupnya. Adonannya udah kalis nih lur. Sekarang tinggal kita giling. Jangan terlalu tebal dan terlalu tipis juga yo. Setelah itu barulah kita potong-potong hingga berbentuk persegi panjang. Untuk mencetaknya hanya tinggal digulung aja lur, kayak gini. Mudah toh bikinnya. Sekarang kita siapkan untuk isiannya yo. Ada jamur kancing yang dibelah menjadi 4. Kita tambahkan juga sayur kaya vitamin C, yaitu paprika. Paprikanya kita iris-iris aja yo. Jangan terlalu tipis, supaya teksturnya masih terasa saat dimakan. Tidak lupa keju lur, supaya nanti krimnya akan menjadi gurih dan yummy. Secukupnya ayo. Seledri yang ditumbuk kita tambahkan sedikit air yo. Beres lur. Sekarang kita tinggal pindah ke tungku. Pertama kita rebus dulu yo. Penne yang tadi dibuat, pastikan airnya sudah mendidih. Gak usah lama-lama merebusnya. Kira-kira paling lama 5 menit. Pokoknya pasta tidak boleh lembek ataupun keras. Wah, iki pas banget. Perfecto lur. Sekarang kita bikin krim seledrinya yo. Bikin krimnya juga mudah lur. Pertama, kita masukkan susu full cream ke dalam wajan. Ditambah dengan seledri yang ditumbuk. Ketika mulai mendidih, kita tambahkan paprika, jamur, dan keju. Keju ini juga berfungsi untuk mengentalkan susunya. Oh iya, untuk proteinnya kita masukkan sedikit ikan teri yo lur. Pasta dengan kearifan lokal toh. Untuk yang suka pedas koyo aku iki, boleh ditambahkan cabai rawit ke dalam krimnya. Sudah mendidih, kita campur penne ke dalam wajan masak sebentar aja. Yang penting menyerap. Warnanya apik tenan ya lur. Ijo-ijo gimana gitu. Ini dia lur hasilnya. Penne seledri. Dari warnanya udah menggoda untuk dihabisin ya lur. Enak banget iki mesti. Weh, Teh Cahayu. Lagi ngopo, Dek? Iki lagi memaem, Mas. Wah, berarti Mas Hansip oleh melu. Iya, sini ikut makan aja. Beneran? Iya, Mas. Oke, iya. Cocok. Ya, mumpung lagi lapar. Loh, kok sudah disiapkan ini piringnya? Iya, Mas. Soalnya ini sama gundul. Gundul? Iya. Gundul meneh. Lah, terus ini buat saya. Iya, Lah, Mas. Ini, piringnya gua gundul ndi? ini piringnya gundul. Oh iya. Ini saya tahu bener. Kamu ngapain, Mas itu? Enggak apa-apa. Gundul itu cita rasanya saya tahu banget. Oh, gitu ya? Dia seneng pedes. Oh, gitu. Tak ambilkan dulu. Diambilin apa, Mas? Ini no cabe. Nah gini dek. Jadi biar Mas Gundul itu ya bisa menikmati masakannya. Oh, gitu ya, Mas ya. Nah gini. Nih, dah, wes. Oh, iya, Mas. Harus itu. Ngomong-ngomong kok sendirian aja? Iya, Mas. Gundul mau ambil itu air. Oh, air.
Hansip meneh. Gundul meneh. Kowe kuwi meh ngopo to, Dul? Lah, makan no. Lah Hansip lo nggak ikut bantu-bantu ikut makan. Istirahat aku kok. Wah, piye iki Lur? Hansip malah ikutan makan. Saya kan Tadi diusir-usir, giliran makan gercep banget. Tak kerjain aja, suruh minum langsung dari teko. Sip, minumnya Sip. Lah kok orang nganggo gelas to, Nah, Dul? ini gelasnya cuma 2 kok Sip. Oh, tadi kan berdua tadi. Tadi bawanya 3 loh kamu. Wah, babur matanya. Penyucup wong ini aku bisa apa iso iki? Wes Mas, ayo maam dulu. Ya. Gak sabar Lur. Hap. Well. Sik. Kok ini pedes banget yo. Rasa pene perasaan gak pedes gini amat kok. Enak ya, Dek? Enak Mas. Iya. Enak kan Dul? Oh, Mbak. Wah. Cabenya banyak ya, Mbak, tadi, Mbak. Orang Dul, Sidik. Enak ya, Dek? Iya Pas Mas, dengan enak. lidahku. Kok mereka biasa-biasa aja ya? Makanan, Mbak. Pasti aku dikerjain Hansip. Apes. Sip. Apa ini, Sip? Hah? Maling, Boy? Maling, ndi maling? Piye kuwi gundul kuwi? Ora enek maling. Loh, kae lho, Sip. Endi? Nggak ada maling kok. Soalnya. Waduh, anak ledakan saking pedesnya. Pedes banget. Ayo, pedes banget. Salah ya, mau sopo kae. Pedes. Emang enak sih. Gantian tak kerjain balik. Gol. Awas weh. Pedes banget. Loh, salah ya. Yang tadi ngasih ke piringku sopo? Ya jane aku ini malah tak tangan dhewe. Oh, salah ya. Senjata makan tuan. Ya wis, Dul. Sempat gak sempat tetep tak balas. Ora wedi. Aduh pedes. Pit motorku keri iki mau. Hati-hati, Dul. Awas weh, Dul. Tak balas weh, Dul. Terus setangku. Awas weh, Dul. Loh. Awas weh, Dul. Yo weh. Yo, Dek. Nang ya, Dek ya. Awas weh. Angkut sayur ke mobil, beres juga Lur. Ada Mbak Vita, mau kemana ya? Siapa tahu ada yang bisa aku bantu. Mbak Vita. Gundul, Mau kemana, Pak? ini mau nyusul ibu ke kebun. Ngapa nang kebun, Mbak? Ini baru panen bawang merah, Dul. Panen bawang merah? Iya, Banyak sih panenannya. banyak. Yes, tak bantu, Mbak. Ayo, Dul. Yuk. Bener toh? Lumayan. Ada kerjaan lagi Lur. Nah, mau kemana, Dek? Mau ke kebun ini? Oh ya, Kepo. Yang senengane. pokoknya gundul kemana, tak ikuti. Ayo. Alah, Hansip mau ke Baga. Ini Hansip ngeribetin aja. Dikit-dikit ngikut. Ayo, mau kemana? Ayo, tak ladeni, saya nggak terima. Tak tantangin aja sekalian. Sekuat apa sih Hansip ini? Kita lomba, duel. Ayo, saya terima. Ayo. Masih di daerah Tawangmangu yang terkenal dengan kesuburannya, sehingga hasil buminya cukup melimpah. Kali ini aku mau panen bawang merah jumbo Lur, sekalian duel dengan Hansip. Bu, saya dibantu panen saya Bu. Iki lho Nduk, dewek iki. Nduk kene wak ibuke panen sik.
Dek, aku diajari caranya. Ini loh Mas. Katanya mau duel. Lah, Hansip bingung toh. Caranya gimana panen bawang? Lah. Panen bawang malah bawa payung buat nyongkel. Piye toh Sip? Padahal gampang banget. Cuma tinggal dicabut dari dalam dan pastikan tidak ada yang tertinggal aja. Kayak gini. Bawang pun pasti tercabut. Dul, iki aku, Dul. Dul, ojo, Dul, aku kalah lho, Dul. Dul, buku ojo ngono. Dul, iki aku. Dul. Di. Dul, ojo cepet-cepet ton, Dul. Piye iki? Kalian pasti gak asing kan dengan bumbu masakan yang satu ini? Tapi tahu gak, ternyata bawang merah berasal dari negara Iran dan Pakistan loh. Tapi saat ini penyebarannya semakin luas, baik daerah subtropis dan tropis. Selain sebagai bumbu, bawang merah ini pun dapat dijadikan sebagai acar dan obat tradisional. Setelah 3 bulan dari awal tanam, barulah bawang merah bisa dipanen lur. Ciri-ciri panennya yaitu daun tanaman sudah menguning, pangkal daun pun sudah kempes, umbi bawang sudah mulai ke permukaan berwarna merah. Baiknya, bawang merah ini ditanam di dataran rendah lur, dengan suhu antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Inilah tantangan dari para petani bawang di sini lur. Selain hama, faktor cuaca pun mempengaruhi. Tapi yoiki tumbuh hae karena dirawat dengan baik. Dul, jangan wis kebak, kayak ndak Gimsun digawa nang mobil. Oh iya Bu. Wis lak udan. Wah, di ngono. Kok akeh banget ton, Dul? Cing. Dul, kok akeh men ton, Dul? Berarti aku harus cepat lagi. Cepat ya. Cepat. Kelamaan ngertinya sih. Jadi udah mulai habis dipanen bawang merahnya. Iki diwadahi nggih? Nggih. Oh, nggih. Terus nggih, Bu? Mulai licik toh. Malah bawang merah punya ibu-ibu dimasukin ke dalam karung. Sip. Benar toh? Hansip gak kuat angkat karungnya? Syukurin. Emangnya enteng. Tuh, ibu-ibu aja kuat gendongnya. Ini malah diseret-seret. Gak pernah olahraga ini mesti Hansipe. Tiba. Ojo ngono to. Ya elah. Ini abot. Jangankan bawang, dirimu aja tak angkat aja bisa Sip. Noh cepet, naik mobil langsung aja. Ayo pulang, keburu hujan. Munggah. Men. Ayo Sip, ikut bantuin. Malah plonga-plongo. Nih, tak kasih 1 karung. Ora kuat aku, Dul. Loyo, ngangkat bawamu sak karung we. Leha-leha. Megap-megap kok, Dul. Nek nganggo seragam iki gebagah. Dul, Ya, Pak. iki aku njaluk tulung ya. Oh, iya, Pak. Tulung iki kupaske karo diiris bawang merah. Diris
Untuk apa tuh, Mbak? Mau tak masak? Oh, mau dimasak, Mbak? Iya. Oh, iya ya, Mbak. Masak mau. Oh, betul leren dah. Lah, aku yo pengen masak lho, Dul. Masak lu apa iso apa? Wis. Ngocek bawang, iris-iris bawang. Akeh-akehan. Yo, aku mau ngangkati bawang kalah ning nek iki ngiris bawang, aku ra gelem kalah. Sombong. Ayo yo nangis. Hal, yo. Wah, ternyata bawang merahnya mau dimasak, Lur. Mau dijadiin apa yo? Telur dadar. Enak sih, tapi kok banyak banget. Gak mungkin. Penasaran jadinya. Ayo Sip, kita potong bawang. Oh, aku ra gelem kalah. Gebeng. Karo gundul. Gebeng. Suruh potong kok malah nangis toh Sip. Ini pasti karena senyawa alami yang keluar saat bawang merah dipotong, sehingga membuat mata perih jadi nangis. Piye Ndul wis entuk akeh apa durung? Lumayan, Mbak, gini, Mbak. Lah, malah tidur. Iki piye toh Sip? Ya wis lah, aku mau bantuin Mbak Vita aja, gak mau urusin Hansip lagi. Ternyata Lur, Mbak Vita mau masak rokek bawang merah. Itu loh, seperti bolu gulung iku. Wah, inovasi mantep lagi ki. Semuanya serba bawang merah pokoknya Lur. Bawang merah yang tadi udah diiris, sebagian akan kutumbuk untuk dijadikan selai. Manfaat dari bawang merah ini luar biasa ternyata. Sambil menunggu halus, Mbak Vita menyiapkan adonan cake bawangnya. Pertama, dia itu mengocok dulu telurnya. Lalu setelah itu ditambah pengembang kue. Kocok lagi sampai merata. Mbak Vita, segini cukup, Mbak? Cukup, Dul. Oh iya, itu sekalian dimasak ya, Dul. Dimasak susu sama keju. Oh, ini dicampur susu sama keju? Iya, Dul. Oh iya, ya. Susunya udah di belakang? Udah. Oh iya. Kita buat selainya dulu yo. Pertama, kita masukkan bawang merah yang sudah ditumbuk. Tambahkan susu kira-kira 1 gelas kecil. Aduk merata dan tunggu sampai mulai mendidih. Nah, mulai mendidih ki. Sekarang masukkan keju secukupnya yo Lur. Selain membuat kental dan membuat rasa gurih pada selai, juga untuk menyeimbangkan aroma bawangnya, jadinya gak terlalu pekat. Tinggal ditunggu sampai mengental. Gak lama kok, mungkin sekitar 5-10 menit aja. Kita lihat, Mbak Vita bikin adonan cake-nya yuk Lur. Telur yang dikocok sudah mulai putih nih Lur. Sekarang baru dimasukkan tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk. Aduk lagi sampai adonan mengental. Jika sudah mengental, kita tambahkan ovalet yuk, supaya adonan tidak bantat dan kempes saat di oven. Supaya makin cantik Lur, kita bagi 3 adonan dan beri pasta makanan yuk. Kita beri warna ungu, hijau, dan oranye. Jadi pelangi yo. Mbak Vita, ini Mbak, bawangnya udah tak jadiin krim, Mbak. Soalnya, Dul. Ya, Pak. Nah, jangan lupa irisan bawang merah dimasukkan ke dalam adonan Lur. Menambah cita rasa di setiap gigitan yo. Sudah semua. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam loyang. Caranya kita bagi 3 kayak gini yo. Ungu, oranye, lalu hijau. Ciamik Lur. Setelah itu tinggal kita oven kurang lebih 15 menit hingga adonan mengembang dan matang sempurna. Ini hasilnya Lur.
Jadi cantik banget kan? Sekarang tinggal kita beri isian selainnya. Lalu parut keju sedikit dan tinggal digulung. Supaya ada manis-manisnya, kita tambahkan selai di atasnya. Jangan lupa beri sedikit abon. Dan ini dia, roll cake pelangi bawang merahnya sudah jadi. Mudah toh membuatnya. Rasa cake-nya dijamin gurih. Apalagi selainya, aku yang masak. Pasti enak. Walah, lelah banget ini Hansip tidurnya yo. Wah, kayak kaget wae lho, Dol. Turu tidur. Baru ngimpi aku, wah, asik lho jane. Ini lapakku. Sana, pos ronda. Daknya. Kok kamu itu, wah saya ini tak nerusin ngimpiku sik to, Dol. Lah ini tempatku iki. Kok tempatmu piye Tempat to? kerjaku. Wah, iki bobo bareng wae. Sana, pos ronda. Bobo bareng wae to. Udah jangan berantem aja. Ini gundul yo. Dari tadi loh. Sip loh. Dari Ini tadi. lapakku tempatku ditepati ya. Lah yo seberangan gini. Udah, dari tadi lo berantem aja. Ini lo makanan udah jadi. Makan. Adi cobain. Sip ya, Pak ya. Ya, yuk. Dek, aku lek maem to, Dek. Ya ambil aja nih Mas. Wah, ini enak banget lur. Aroma bawang masih terasa, tetapi diimbangi dengan rasa keju dan abonnya. Jadi seimbang. Biar nggak gampang jantungan sama diabetes. Ini Hansip gak bantu apa-apa, tapi makan paling lahap toh. Piye toh? Kok ya enak ya makan ini bolu bulung bawang merah. Mbok kita temenan aja toh, Dul. Enak ono panganan temenan. Tadi aku digangguin terus. Ya wis rapopo. Yang penting kalau ada makanan kita harus berbagi ya lur. Udah, baikan aja Gundul sama Tera. Oh iya, Dul. Bener ya, Dek ya? Weh, mau nggak macam-macam nih ya. Deal. Maaf ya, Dul. Ya, makanya. Ya udah, kalau mau temenan jangan gangguin lagi yo. Udah, aku mau makan lagi. Terima kasih, Gundul. So sweet. Aku bukan lagi ngarit suket lo ya. Ini lagi panen serewangi. Serewangi memang banyak dibudidayakan di Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kendal, Jawa Tengah. Bagian yang diambil hanya daunnya saja yo. Nah, dari daun serai inilah yang diambil minyak atsiri. Serai tumbuh baik di lingkungan tropis yang lembab dan terpapar sinar matahari. Sebaiknya ditanam saat musim hujan yo. Nanti bisa dipanen setelah 6 bulan. Panen selanjutnya setiap 3 bulan sekali sampai umur 6 tahun. Kalau perawatannya bagus, produktivitasnya bisa sampai umur 10 tahun loh. Batang serai yang sudah tidak terpakai masih bisa dimanfaatkan loh. Kata Mbak Dila sih, mau dijadikan bumbu masakan spesial. Di Indonesia, batang serai memang digunakan di banyak masakan karena rasa dan aromanya yang khas. Padahal, nggak cuma itu manfaat serai. Serai mengandung zat antimikroba. Katanya sih bisa mengobati beberapa masalah kesehatan perut.
seperti sembelit, diare, dan kembung. Kalau dijadikan teh, kandungan serai bisa membantu mengeluarkan racun dari pankreas dan membantu mengontrol gula darah. Kalau aku sih punya ramuan serai sendiri. Cukup ditambah jahe, gula merah, dan asam. Semua bahan dimasukkan ke dalam bejana berisi air. Kemudian direbus ya. Tunggu sampai jumlah air jadi setengahnya saja. Rasane jos tenan pokoknya. Mbak Dila bilang kalau masak cumi bumbu serai. Bumbunya bawang merah, bawang putih, dan garam. Ini dia bumbu favoritku, cabai rawit. Makin banyak, makin mantep rasanya. Nggak cuma nambah selera makan loh, rawit juga bisa buat obat pusing. Kalau sudah makan yang super pedes, langsung piar, hilang mumete. Selanjutnya, tambahkan cabai merah dan dihaluskan. Meski tidak sepedas cabai rawit, tapi warna merahnya bisa membuat makanan lebih menarik. Iya toh? Jangan lupa tambahkan kunyit dan jahe. Kedua empon-empon ini dipercaya bisa mengurangi bau amis cumi loh. Daun salam dan lengkuasnya jangan sampai ketinggalan. Cukup digeprek saja. Untuk sayuran pendamping bisa apa saja, mau wortel, jagung, atau cabai hijau. Bebas wae. Oh iya, cuminya bisa dipotong-potong begini. Tapi kalau mau utuh, nggak apa-apa. Tergantung selera saja. Kalau dipotong kecil, bisa lebih enak mengunyahnya. Yang mau ototnya kuat, cumi bisa menjadi sumber protein hewani yang bagus. Tapi kalau punya kolesterol tinggi, sebaiknya hati-hati. Kandungan kolesterolnya lumayan banyak tuh. Mbak, cumine wis durung? Wis kabeh iki, Dik. Oh ya wis, gorengnya sisan wortelnya tak masake sisan. Ya. Ya, Mbak. Serahnya mana dong? Oh, ini Mbak, udah tak sisain. Oh iya, lah itu udah matang. Udah, Mbak. Udah serainya udah matang. Ya wes, bang diangkat, aku mau masak. Oh, ya. Setelah minyak panas, tumis bumbu. Kalau sudah harum, tambahkan irisan serai. Tambahkan sedikit air supaya bumbu dan serai nggak gosong. Selanjutnya, masukkan wortel, jagung, dan cabai hijau. Ingat ya, urutannya harus dari sayuran yang lama matangnya. Paling terakhir, baru dimasukkan sayur yang cepat matang. Kalau sayurannya sudah kelihatan agak layu, baru masukkan cuminya. Ingat yo, masak cumi jangan terlalu lama. Kalau semakin lama dimasak, dagingnya justru semakin alot. Nanti malah susah dimakan. Baru lihat tampilannya saja, sudah menggoda lidah. Pasti mantep iki rasane. Ayo, buruan dicip-icip, keburu lapar nih. Wah, ternyata masakan kalau dibumbu serai jadi makin sedap yo. Selain gurih, aroma bumbunya juga jadi lebih harum. Tentu bikin makan tambah lahap.
Apalagi tadi irisan serainya cukup banyak. Serai juga bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi jangan salahkan aku yo kalau aku nambah lagi.